Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show yang akan menemani Anda 1 jam ke depan. Ya, yang kita ketahui bahwa dari sekian tahapan pemilihan umum, maka tahapan kampanye ini merupakan salah satu tahapan yang cukup krusial dan juga harus diawasi. Karena pada tahapan ini merupakan waktu dan juga momen bagi partai politik dan juga calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dirinya ke publik ataupun ke masyarakat dengan harapan semakin dikenal masyarakat dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Dan kampanye juga ini merupakan salah satu tahapan yang memiliki titik rawan yang harus menjadi fokus pengawal pemilihan umum. Mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh semua calon, maka perlu dilakukan pengawasan yang serius terkait jadwal pelaksanaan kampanye dan juga Bawaslu dan jajarannya. Lalu seperti apakah pengawasan pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2019 ini? Baik, itu yang akan menjadi topik kita di sore hari ini dalam program talk show. Dan kami juga ingin mengundang partisipasi Anda di line telepon 0852 1250 5398 dan juga dapat melalui SMS saja di nomor tersebut. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, adanya Arif Fadilah Syah MH, Masuk kami MH, Panwasli Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV. Di samping beliau ada Pak Askalani MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari LSM Jadi Aceh ya, atau Jaringan Demokrasi Aceh Indonesia. Oke, baik. Terfokus dengan tema kita hari ini, bagaimana pengawasan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kampanye. Dan ini juga sudah memasuki tahapan kampanye ditetapkan pada tanggal 23 September 2018 lalu. Dan ini artinya para calon sudah mulai melakukan kampanye. Nah, mungkin saya akan tanya langsung terlebih dahulu kepada Pak Arif Fadilah. Ini seperti apa ini Pak dari Panwasli sendiri terhadap sudah berlangsungnya tahapan kampanye ini? Silakan Pak. Ya baik, memasuki tahapan kampanye ini, Panwasli Aceh saat ini sudah merampungkan persiapan pertama dari aspek kelembagaan aparatur pengawas pemilu. Baik. Persiapan itu diantaranya adalah kita memberikan kemampuan spesifik kepada pengawas pemilu yang mengawasi kampanye ini. Pertama, kemampuan mereka melakukan pengawasan kampanye ini. Kampanye ini kan tentu banyak metodenya, di antaranya misalnya rapat umum, rapat tertutup, kampanye ala pada ciri ataupun teknik pengawasan yang berbeda. Lalu kita juga mencari aparatur kita bagaimana memiliki kemampuan mengawasi karena kampanye antara pelaksanaan kampanye. Memang saat sejak kampanye damai beberapa waktu yang lalu pada tanggal 3 September itu menandai dimulainya. Tapi perlu diingat juga sebagaimana ketentuan di PKPU nomor 33 itu kampanye yang terjadwal seperti rapat umum seperti itu itu baru dimulai 21 hari sebelum 21 hari lamanya itu berakhir 1 hari sebelum hari tenang. Kira-kira dimulai 21 hari itu sebelum masa tenang. Dimulai itu baru sekitar 23 Maret ya, 23 Maret. Karena itu saat ini kampanyenya masih bersifat rapat tatap muka, tertutup dan sebagainya, dan penyebaran citra. Nah, kira-kira ada sebelum tahap pemilihan ada berapa jangka waktu ini Pak dalam proses kampanye ini sendiri? Ini cukup lama ya kalau kita lihat dari sejak 23 September kemarin sampai nanti 3 hari sebelum pemilihan. Kalau pemilihan kita 17 April, berarti sampai 13 April, gitu kan? Setengahnya 3 hari. Lalu nanti ada yang dimasukkan dengan kampanye 21 hari itu yang terjadwalkan oleh KIP
Nah ini dimulai 21 hari berakhir 1 hari sebelum masa tenang. Jadi ada dua hal yang perlu diketahui. Ada kampanye yang rapat tertutup ya, tetapi rapat yang terbuka dengan jadwal yang disusun oleh penyelenggara pemilu itu baru dimulai 21 hari sebelum sampai 21 hari sampai 1 hari sebelum masa tenang. Oke, artinya ini sedang memasuki tahapan kampanye rapat tertutup. Tertutup. Kemudian ada juga kampanye di alat peraga ini juga KIP baru kemarin menyusun desain alat peraga yang difasilitasi oleh KIP. Ini belum dicetak juga ya. Jadi kampanye itu kita menyesuaikan bagaimana metode kampanyenya dalam konteks pengawasan disesuaikan dengan pengawasan. Baik, artinya dalam kampanye ini memang merupakan suatu alat sebagai untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya bagi calon legislatif ataupun calon yang ikut serta pada pemilu mendatang, apakah Pilpres dan juga Pileg di tahun 2019 nanti. Dan ini juga artinya di kampanye inilah, tahapan kampanye inilah mereka mencari suara sebanyak-banyaknya. Nah, untuk itu ada aturannya tentunya Pak ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan aturan-aturannya ini. TKPU ini agak lumayan nih terkait dengan peraturan TKPU tentang kampanye itu ada 3 regulasi. Baik. Ya. Pertama peraturan TKPU nomor 23 ya. Lalu diubah dengan peraturan TKPU nomor 28 ya. Lalu diubah lagi dengan peraturan TKPU nomor 33. Ada 3 regulasi. Baik. Lalu sementara regulasi pengawasan itu Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye. Nah, agar kampanye ini berjalan dengan baik tentu yang paling penting adalah kesadaran peserta pemilu ya, apakah partai politik atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam hal ini timnya di Provinsi Aceh itu mengetahui persis bagaimana tentang ketentuan dan aturan. Nah, tentu ini perlu kolaboratif. KPU atau KIP dalam hal ini perlu melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu agar mereka tahu persis ya. Katakanlah kita berbicara tentang alat peraga. Alat peraga ketentuannya bagaimana, ukurannya bagaimana, di mana letaknya yang dibenarkan. Lalu kita sudah punya pengalaman tentang kampanye alat peraga ini adalah suatu hal yang paling susah untuk diawasi. Ya, misalnya saja sebenarnya sudah sangat jelas ketentuannya, alat peraga itu tidak boleh digunakan atau ditempel di fasilitas umum, pohon-pohonan dan sebagainya. Tetapi ini kan tidak diabaikan. Jadi efektivitas sebuah hukum itu tidak hanya tergantung kepada adanya penegakan hukum, tetapi juga adanya kesadaran peserta pemilu untuk melaksanakan ketentuan itu. Oke, memang untuk mengenai alat peraga ini yang paling sulit untuk diawasi, artinya sudah ada ketentuan, sudah ada peraturan, tapi juga masih saja dilanggar ini ya. Dan seharusnya juga ini dari segi dari masyarakat sendiri juga harus jeli juga ini kalau melihat alat peraga yang digunakan oleh peserta pemilu nanti. Oke, nah mungkin juga ini ada tidak menyurati langsung ke partai politiknya ataupun kepada masing-masing calon, ataupun langkah seperti apa yang diambil? Pengawasan preventif yang sudah dilakukan oleh Panwas itu kita sudah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan ataupun ketentuan terkait dengan kampanye. Jadi memang kita memberikan tensinya kepada pengawasannya, tetapi dalam hal kita memberikan sosialisasi itu kita melibatkan penyelenggara pemilu yang menyampaikan bagaimana ketentuan aturan tentang kampanye. Jadi sekarang dalam kaidah hukum tidak ada istilah kita tidak paham. Yang pertama sebenarnya jika ketentuan dan aturan itu telah diundangkan, ya, semua orang memiliki kewajiban yang terkait dengan ketentuan itu untuk melaksanakannya. Ditambah lagi sosialisasi sudah dilakukan ya. Lalu ketika sosialisasi sudah dilakukan, kita menganggap semua pihak sudah tahu. Maka di sini nanti pengawasannya berjalan, lalu penindakannya juga berjalan. Nah, terkait dengan misalnya penertiban alat peraga ini tentu kita persuasif awalnya. Ini juga ada hubungannya dengan
itu semuanya memiliki harga dan mahal kan gitu. Jadi kita persuasif, kita sampaikan terlebih dahulu secara baik agar diturunkan. Nah, saat memang tidak juga tetap diabaikan, ya kita berkoordinasi dengan pemerintah ya, untuk kemudian menurunkan ya. Nah, tentu segala hal yang terkait dengan risiko rusaknya alat peraga tidak lagi menjadi tanggung jawab anak pengawas. Ya, gitu. Oke, baik. Dan coba saya beralih ke Pak Askalani dari LSM Jadi ya, Jaringan Demokrasi Indonesia. Ya, nah mungkin Pak Askalani dari Jadi sendiri ini melihat tahapan kampanye ini seperti apa ini, Pak? Iya. Yang pertama, salah satu yang menjadi catatan penting dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu ini adalah tahapan kampanye. Kenapa? Karena dia memiliki masa waktu yang sangat panjang, lebih kurang hampir 7 bulan. 7 bulan. Ya, 7 bulan. Peserta pemilu, partai politik, calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden itu melakukan kegiatan aktivitas kampanye. Apa itu kampanye? Kampanye adalah aktivitas kegiatan untuk menawarkan visi, misi, program kegiatan peserta pemilu untuk disampaikan ke publik bahwa menyatakan bahwa beliau ini dan yang bersangkutan ini layak untuk menjalankan visi misi itu, ya, untuk meyakinkan audien, ya, masyarakat pemilih. Dan satu hal yang penting dalam proses kampanye ini kan adalah pendidikan politik, ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 2017 ini, bagaimana kemudian peserta pemilu ini, partai politik dan seluruh caleg dan pasangan calon mampu secara masif, secara kuat, ya, memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, ya. Meskipun ya insiden-insiden kecil masih tetap berlaku, tetapi saya kira karena sudah 70 sekian tahun negara kita merdeka dan pemilu itu dilaksanakan tahun 1955 yang pertama sekali, ya, sudah ini yang ke-12 kali kalau tidak salah saya, Pak Arif, ya. 12 kali pemilu kita di Indonesia ini. Jadi sangat naif rasanya founding father ini, ya, para pendiri bangsa ini, tokoh-tokoh partai politik, ya, sesuai dengan struktur tata negara kita menggunakan sistem kepartaian yang seperti ini, sebenarnya harus sudah bisa memberikan contoh dan tauladan yang lebih baik. Bukankah tujuan daripada mereka berkampanye ini adalah untuk meraih dan meraih suara, untuk mendapatkan kekuasaan? Tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Semua pasangan calon, semua partai politik, tujuannya itu. Apa tujuan mereka? Mensejahterakan rakyat Indonesia. Jelas Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan alam ini digunakan untuk kemanfaatan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Toh kenapa kemudian bahwa insiden-insiden itu malah mungkin akan lebih besar? Sebenarnya itu yang harus diantisipasi. Jadi saya berpikir memang perlu ada langkah-langkah progresif yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu terutama, ya, baik KIP maupun pengawas pemilu, untuk bisa melakukan koordinasi dan transformasi pengetahuan, ya. Kemudian melibatkan sipil untuk juga memantau, memonitoring terhadap pelaksanaan tugas itu. Jadi kalau sepanjang kemudian itu bisa dilaksanakan, sebenarnya ini kan sama dengan kayak gaya-gayanya intelijen misalnya, dalam hal mengungkap satu fakta atau kasus. Jadi top leadernya mampu dikendalikan, maka anak buahnya itu bisa diselesaikan dengan baik. Artinya top leader Iya. dulu ini, Pak, ya. Iya, iya. Oke, baik, kita Iya. akan break sejenak pemirsa di rumah dan kita akan kembali usai jeda berikut. Hai bang, Iban.
Puna jadi kita dirikan badan usaha. Ku paling mendapatkan badan usahanya untuk baik ke badan usaha ilegal. Alah, saya belum ada tanya. Maka Tak pernah lo antri panjang gede. Jadi mana mata, kenapa lagi izinnya? Pulau dia tanya proyek kala, ya? jadi mana bang? Anjir laganya. Menya badan usaha tanya ilegal akan berhadapan dengan hukum. Bisa-bisa tanya dipidana. Sebenarnya gampang. Kajak laju bahkan untuk Kemenkumham. Untuk petugas memang yang melayani untuk pengurusannya. Untuk notaris yang ditunjuk mengurusi masalah badan usahanya. Lenyan menyokana badan usahanya karena akte pendirian, kemudian karena SK dari Kemenkumham. Ya. Yang gak mangat dalam proyek, ikut tender kan? Gak nyaman tanya. Dalam proyek raya-raya. Oh menang. Jadi jino mana mentang? Tak ajak langsung gede, bahkan tu Kemenkumham gimana? Beres, ya. Jid. Jadi, ada pergi les dulu ya? Sudah hati-hati ya. Oke. Itu pulang les langsung ke rumah. Jangan singgah ke rumah kawan lagi ya. Oke, Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyo tu bedeh, sebutu je dong lewatnya susah dah balik. Tekan bang lo. Susah dah lo. Umurnya ke 17 tahun. Sementara saat itu kan kata pilih presiden. Kan wajib harus memilih. Betul. Sementara nelong KTP hana. Karena keluarga negaraan asing. Untuk WNA. Yang jadi kipan cara dalam hal pengurusan halnya. Alah, bang. Pekan hanya pegah dari bangsanya. Tapi hana upu, nyo kan tak jabakan tu Kemenkumham. Memang di sini tempat je untuk tak konsultasi. Nah petugas untuk abang gejuk rekom untuk pengurusan di imigrasi. Kibana. Mampu betul ejek dahulu adanya. InsyaAllah je bang, memang hinan di tempat sih. Alhamdulillah. Memang lu hana rugo nah nangon negeron. Ya bang. Kajilah menan. Tajak aja langsung. Kan, ya. Artinya kita selalu karib, dekat dengan Allah, takarub dengan Allah. Gitu. Iya. Jadi pokoknya segala kemudahan disediakan oleh Khadimul Haram. Ilmu-ilmu yang mencerahkan, ilmu-ilmu amal. Sedangkan kursi yang dicari manusia adalah kursi yang berbentuk materi. Apakah jabatan gubernur, apakah jabatan wali kota, bupati dan sebagainya. Ini kursi yang hanya sebentar. Gro Aceh la Aceh dang gro mula mutua ingat oh ayah Bandung sedara nang gro Aceh Aceh yang calon tayang nang gro penulang Bajaro Raja nang gro Aceh Nangro lontayang Nangro la punulang Basidro Raja Kebudo Raja Kewabak Tuhan Nangro kepulang Hai curbang la majaro gata. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan juga sudah hadir di sini Ibu Syarifah Rahmatillah yang merupakan seorang aktivis Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga sudah hadir di studio ACTV. Baik, tema kita pengawasan pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2019 dan ini sudah mulai ini tahapannya dan ajang nanti di tahun 2019 baru ini kita akan melakukan pemilihan. Nah tentunya kita juga mengajak partisipasi masyarakat dan juga di sini adanya pengawasan selain dari paslon masuk kami dari Banwasul sendiri dan juga dari LSM dan juga aktifnya juga melihat hal ini juga proses yang harus terus diawasi ini Ibu ya. Mungkin Ibu sebagai seorang aktivis sendiri melihat proses tahapan kampanye ini seperti apa Ibu? Makasih sebelumnya.
disampaikan tadi oleh Pak Adil, Pak Askalani, memang dalam proses pemilu, pilkada, kampanye itu kan yang ditunggu. Baik. Jadi kalau kita boleh perbandingkan, masa kampanye itu justru kampanye terbuka ya Pak Arif, kampanye terbuka yang itu bisa menghabiskan energi, menghabiskan dana sebanyak-banyaknya dengan menghadirkan orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu yang diharapkan bisa bisa mengajak orang untuk memilih yang dikampanyekan gitu. Tapi belakangan proses pemilihan itu sudah mulai di-arrange dengan baik lagi, artinya apa? Perimbangan antara kampanye terbuka, kemudian kampanye-kampanye yang lain itu udah lebih bermakna. Bahkan kalau boleh jujur, sebenarnya kampanye terbuka yang dilakukan dengan melibatkan artis misalnya, terus ada ulama dan sebagainya, itu justru kalau dievaluasi justru nggak ngaruh. Tidak begitu. Hanya sebagai hiburan saja bagi rakyat. Hanya sebagai bukan ajang bagi rakyat untuk melihat visi dan misi dari si calon ini, peserta pemilu. Nah, belakangan masyarakat kan sudah lebih cerdas. Iya. Jadi nggak datang lagi ke tempat terbuka, malah sekarang yang lebih menarik dekade ini saya pikir melalui media sosial. Jadi beberapa peraturan, regulasi yang dibuat oleh PKPU, oleh KPU, kemudian juga Bawaslu, itu sebentar lagi barangkali sudah mengarah kepada media sosial. Jadi misalnya bagaimana malah sebelum tanggal 23 September saya pikir itu udah mulai loh orang menampilkan diri melalui media sosial. Cuma kemudian bisa nggak itu disebut kampanye? Ya, karena saya ingat sekali dulu ketika masih di KPU Pak dari Makassar itu Pak Idrus, Pak itu, jadi ketika orang lawan dari calon itu minta supaya ditangkap orang-orang yang melakukan kampanye sebelum masa kampanye, terus dia bilang begini, definisi kampanye itu adalah bagaimana sang calon itu mengajak orang untuk memilih dia. Ada nggak lafaz untuk memilih dia di dalam proses kampanye yang dilakukan? Kalau nggak ada, berarti nggak boleh dong disebut kampanye kan? Itu saya pikir memang hanya sekedar justifikasi ringan dari definisi kampanye. Nah, itu juga yang saya pikir terus menerus menjadi pembelajaran ke KPU dan juga Bawaslu. Sepintar-pintar KPU, Bawaslu lebih pintar lagi nih masyarakat yang menjadi calon. Jadi ada banyak celah, ada banyak cara yang bisa digunakan. Sekarang saya pikir media sosial menjadi alat campaign yang paling ampuh ini Bu ya. Lagi, meskipun belum seluruh orang mempunyai alat telekomunikasi sosial seperti itu, tapi bisa jadi periode ke depan udah semua nih orang pakai media sosial, jadi semuanya bergerak dan berubah. Artinya memang media sosial juga menjadi sorotan juga ini ya. Oke, menurut Pak Nyarwi sendiri ini Pak, dari poin melalui media sosial, kampanye melalui media sosial, ini sudah ada peraturan yang jelas tidak ini Pak? Ya, sangat jelas peraturannya itu ada di ketentuan PKPU nomor 33 ya. Terkait dengan media sosial ini, nanti memang itu setiap partai itu memiliki hak hanya 10 akun, bukan setiap caleg ya. Nah, dibatasi akunnya. Akunnya 10. Jadi misalnya partai A, ya punya sayap B, C, D, silakan sayap, tapi bukan sayapnya tidak pas 10 juga. Nah, misalnya partai A ya tetap dengan sayap-sayapnya mau dinamakan akunnya apa. Setiap partai itu 10. 10 akun untuk satu partai. Satu partai. Tapi satu jaringan bentuk media sosialnya, misalnya Instagram 10. Nah, gitu. Facebook 10. Dia punya per masing-masing akun, per masing-masing media sosial. Ya, 10. Nah, ini harus terdaftar. Nah, harus terdaftar. Nanti ada saya kira sekarang yang mungkin sedang dipersiapkan oleh pengawas pemilu juga, mungkin kita akan berkoordinasi dengan kepolisian. Mereka punya piranti yang cukup baik untuk misalnya apa yang harus dilakukan dengan lebih akun tadi. Baik, apakah akun ini juga wajib dilaporkan ini? Harus didaftarkan terlebih dahulu.
Jadi misalnya partai A dia mendaftarkan ke KIP, ini akun kita 10. Baik. Di luar itu ya berarti dia melakukan, berarti dia ini yang kata Bu Syarifah tadi. Apa pengertian kampanye? Kampanye itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana. Baik. Wah, kemudian itu ada unsurnya tuh pelaksana. Pelaksana itu siapa? Nanti dia harus mendaftar. Jadi tidak boleh. Nanti ada ketentuan di ketentuan pidana juga yang menyebutkan terkait dengan setiap orang yang melaksanakan itu. Nah, itu tidak boleh. Itu ketentuan di pidananya tidak boleh melaksanakan kampanye. Tapi harusnya ini udah kan, udah didaftar kan, karena kampanye udah mulai. Baik, seperti Iya. itu ya Pak. Ya. Iya kan? Iya, Nah, ini Apakah sudah ada laporan atau pendaftaran sendiri? sejauh yang kita ketahui, kita koordinasikan dengan KIP. Ini KIP sedang misalnya tim kampanye belum semua mendaftar. Kemudian pelaksana kampanye. Nah, ini harus didaftar. Baik. Kan? Karena nanti ketentuan dalam pelaksanaan kampanye meskipun dia rapat tertutup, itu pengawasan itu akan melihat pertama prosedurnya dulu. Ya. Apakah pelaksananya didaftarkan tidak? Apakah sudah ada pemberitahuan kepada kepolisian 1 hari sebelumnya enggak? Pemberitahuan saja, nanti polisi mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan. Nah, bukan pakai surat izin. Tapi kalau surat izin itu kan 1 minggu atau 2 minggu. Baik. Ini hanya pemberitahuan. Nah, mereka kemudian di situ dilampirkan apanya, kapan, waktu, manual, juru bicara, jurukamnya harus terdaftar. Baik. Mereka yang tidak terdaftar, itu prosedur. Baik. Tapi harusnya jadwal pendaftarannya itu sudah ada, sudah dilakukan, karena sekarang udah biasa mulai. sekali loh di media sosial, hampir seluruh Iya. seluruh caleg Berisi wajah-wajah calon ini Bu ya. keluarga caleg, teman caleg dan Iya. lain-lain kan. Jadi biasanya kita memang agak lebih terlambat ya dibandingkan dengan kondisi real di lapangan gitu. Mungkin ini saran ke Baik. Bawaslu, Ke Bawaslu. boleh mengusulkan ke segera gitu. Betul. Sudah saatnya, harusnya sebelum tanggal 23 justru itu sudah clear, udah terdaftar ya. Oke. Nah, untuk jadwal kampanye rapat tertutup ini apakah juga sudah mulai dilaporkan tidak ini, Pak? Jadi jadwal kampanye yang terbuka ya, yang terbuka itu dia diskedulkan kegiatannya. Jadi lokasinya, tempatnya, siapa partainya, itu ada semacam jadwal kampanye. Oke. Nah, Kalau untuk yang tertutup? Yang tertutup ini sekarang udah mulai boleh. Boleh. Dan itu apakah juga harus dilaporkan jadwalnya? Ya, dia disampaikan. Dia itu inisiatif dari partai politiknya. Dia datang menyampaikan ini pelaksana kampanye kami, ini jurkam kami, ini kita. Kemudian dia ingin membuat kegiatan kapan saja. Misalnya dia buat rapat di rumah masyarakat dan sebagainya. Sampaikan saja. Ini rapat, ini dialog, ini apa, gitu kan. Disampaikan saya kepada kepolisian surat pemberitahuannya kepada KIP, dilihat nanti polisi juga melihat pelaksananya memang sudah terdaftar, maka itu diberikan. Kalau tidak terdaftar yang melakukannya, ini tidak bisa. Ini barangkali diarahkan kepolisian kepada kegiatan masyarakat biasa. Nah, kalau kegiatan masyarakat biasa ada ketentuan yang tersendiri. Nah, begitu dia. Baik, oke. Nah, dan pemirsa di rumah kami juga ingin mengundang partisipasi Anda untuk menanyakan hal-hal terkait bagaimana pelaksanaan kampanye ini ataupun bagaimana juga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kampanye ini ya. Anda bisa langsung di line telepon 085212505398 boleh melalui interaktif langsung ataupun juga dapat melalui SMS. Ya. Kita lanjutkan tadi, ini menarik juga bagaimana hal ini sudah dilaksanakan, tahapan kampanye sudah dimulai ya, dan juga bagaimana ada ketentuan-ketentuannya tersendiri untuk melakukan kampanye ini. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa setiap calon, setiap peserta pemilu memang harus tahu terhadap peraturan-peraturan tersebut. Dan mungkin juga ini Bu Syarifah melihat kegiatan seperti ini juga peran aktivis sendiri nih, di mana nih saat pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu ini? Sejauh ini saya pikir aktivis baik laki-laki maupun perempuan itu kan cuma memposisikan diri sebagai pemantau. Artinya kita tidak terlibat langsung untuk berkampanye karena kita memang bukan caleg misalnya dan sebagainya ya. Nah, yang menarik menurut saya itu dari tahun ke tahun ini kan ada perubahan
sanksi Baik. untuk regulasi yang harus dipertegas dalam konteks kampanye. Jadi kita sering loss dengan pelanggaran-pelanggaran kampanye sampai akhirnya itu nggak berbuah hasil. Baik. Jadi saya pikir kondisi hari ini dengan ditetapkannya Bawaslu permanen, nggak lagi ad hoc. Sekarang kan Bawaslu, Panwaslu di kabupaten kota dan sebagainya itu kan sudah permanen. Baik. Artinya apa? Sudah punya taring yang lebih kuat dibandingkan dengan Bawaslu dulu begitu. Ini juga harus diikuti dengan regulasi yang disebutkan oleh Nya Arif tadi, misalnya lebih kencang. Iya. Jadi ketika masyarakat, pemantau pemilu dan siapapun itu melapor tentang pelanggaran kampanye atau asumsi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh caleg ke Bawaslu dan jajarannya, itu memang membuahkan hasil begitu. Kalau dulu kan lagi pura berharap kepada boharannya kalau saja. Jadi nggak makanya orang-orang juga nggak melapor akhirnya, nggak malas, ngapain melapor, nanti nggak ada hasil begitu kan. Nah, sekarang saya pikir ini harus dihimbau ke masyarakat bahwa keberadaan Bawaslu, Panwaslu di kabupaten kota dan sebagainya itu sudah kuat, sudah lebih kencang, sudah ada punya taring, dan itu boleh masyarakat sebanyak-banyaknya itu melapor. Jadi misalnya begini, tadi disebutkan untuk kampanye tertutup, ini yang justru lebih nggak mampu dijangkau oleh penyelenggara ataupun Bawaslu. Karena apa? Dari 100 misalnya, itu nggak sampai 10% saya pikir yang melapor tentang kegiatan kampanye tertutupnya. Karena apa? Kampanye tertutup itu ini kampanye asumsi psikologi ya, bukan kampanye definisi yang disebutkan yang tadi mengajak secara langsung untuk memilih. Nah, itu sudah dilakukan oleh caleg, oleh juru kampanye presiden dan sebagainya. Itu udah datang ke rumah-rumah, datang ke kampung-kampung. Itu saya yakin nggak dilaporkan. Tapi kemudian bagaimana kita bisa meyakini itu adalah pelanggaran dari kampanye? Tentu ini kewenangan dari Bawaslu. Nah, masyarakat saya pikir harus lebih proaktif untuk melaporkan kalau ada misalnya hal-hal yang diasumsikan melanggar. Jadi kadang melanggar itu kita lihat di mana, bukan kepada proses kampanye untuk mengajak memilih, itu slow ya, itu nggak ada masalah, tetapi pada saat menjelekkan calon yang lain, ya kan? Misalnya yang kacau kan presiden, calon presiden, seperti propaganda negatif juga, propaganda dan sebagainya, itu yang barangkali inti dari kampanye di sana. Tapi kalau hanya sekedar nyoba lun kalon pilih lun, itu kan ringan-ringan saja, lebih ke silaturahmi dan sebagainya. Jadi masyarakat harus cerdas melihat itu, apalagi disampaikan bahwa Bawaslu sekarang udah kuat, sudah mampu untuk bisa menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Oke, baik. Dan mungkin coba tanya pendapat Pak Askalan ini seperti apa nih Pak Askalan ini menurut Anda ini dengan pendapat dari Bu Syarifah? Yang pertama memang ini secara bertahap sejak tahun 2007. Undang-Undang 22 2007 yang sudah memandatkan penyelenggara pemilu pada level pengawas pemilu permanen menjadi Bawaslu RI. Baik. Kemudian perubahannya dari Undang-Undang 15 tahun 2011 menjadi Bawaslu pada level provinsi itu juga sudah permanen. Dan Undang-Undang 7 2017 sekarang. Bahwa ini secara bertahap, saya kira dalam konteks penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, ini sudah jauh lebih baik dan perlu disosialisasikan secara masif juga dengan berbagai media yang ada. Ya. Bahwa Bawaslu pada level kabupaten kota, tapi untuk Aceh namanya masih tetap Panwasli, sesuai dengan pasal 557 di Undang-Undang 7 2017 itu mengembalikan warwah nomenklatur kelembagaan itu sama dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Baik. Jadi di UPA disebutkan Panwasli. Ya. Hanya namanya saja mungkin ini. Namanya saja, kewenangan dan fungsi kelembagaannya itu sama. Dengan Bawaslu kabupaten kota di provinsi yang lain. Sama kayak KIP. Baik. Jadi otomatis dengan kewenangan kelembagaan yang sudah permanen juga berpengaruh pada bagaimana pola dan kerja, ya.
bahwa susunan rencana strategis pengawasannya itu bukan hanya pada persoalan satu pemilu saja, tetapi itu akan ada sustainable, berkesinambungan pada pemilu selanjutnya. Baik. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang seperti Bu Syarifah sampaikan, ada laporan nih. Jangan sampai laporan itu sedang ditindaklanjuti, kemudian pengawas pemilu itu sudah berakhir masa tugasnya. Jadi daluarsa dia. Gitu. Kalau nggak daluarsa, kemudian ini harus ditangani oleh pada level provinsi. Ya. Jadi ini sekarang tidak lagi. Karena dia akan terus berkesinambungan. Jadi tidak istilah lagi daluarsa dalam konteks bahwa tidak bisa ditindaklanjuti. Terkecuali memang ada faktor lain misalnya kaitannya dengan tidak terpenuhinya alat-alat bukti ya. Dan unsur-unsur itu. Jadi saya menyambung sedikit tentang persoalan bagaimana mensiasati ya, barangkali perlu langkah yang lebih menurut saya ini sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa media sosial sekarang Bu Syarifah tidak hanya ini, orang-orang tua juga sekarang di kampung-kampung ya. Dengan teknologi Cina ini masuk ke Indonesia, ke Aceh, orang bisa beli handphone dengan harga murah, Android itu bisa gunakan untuk internet. Ya. Jadi dipastikan hampir tidak ada ya calon ini tidak menggunakan media sosial ini Pak ya. Beberapa waktu lalu saya diwawancarai oleh Radio Serambi Indonesia ya. Saya menyampaikan bahwa ini mungkin penting menjadi catatan Bawaslu dan KPU secara nasional. Bagaimana kemudian mereka perlu mengatur regulasi yang bisa mengerjasamakan dengan pihak Facebook, Twitter, Instagram dan segala macam media sosial itu. Kaitannya dengan regulasi yang sudah diatur misalnya 10 Facebook yang boleh hanya satu partai. Bagaimana kemudian kalau lebih daripada itu, sanksinya apa? Facebook bisa langsung meng-cut gitu Pak ya. Karena tidak sanggup juga kalau diharapkan bahwa sama kita semua ini. Dengan organisasi yang ada sekarang untuk memantau, memastikan, KPI juga belum tentu. Ya. Jadi siapa yang berwenang sekarang membuat itu? Media sosial itu sendiri, media pusatnya sosial itu sendiri. Ya. Siapa itu yang punya Facebook itu? Si Amerika itu. Kita undang. Indonesia undang. Ketua KPU, Ketua Bawaslu, pemerintah, Mendagri mengundang para pemilik media sosial itu. Kemudian dengan kesepakatan itulah menurut saya. Jadi kita jangan sibuk dengan pembicara di bawah. Dengan sedangkan yang punya fungsi regulatornya itu nggak dilakukan. Membuka ruang itu terjadi konflik. Jadi menurut saya karena ini sudah maju teknologinya, peradaban kita sudah maju. Jadi harus ada langkah-langkah secara regulasi juga untuk mengatur bagaimana ketertiban itu bisa dijalankan pada level bawah, begitu. Artinya di sini memang mengajak langsung ini agar pengawasan lebih terkontrol dan juga lebih mudah. Tadi mengingat bahwa satu dengan 10 akun masing-masing akun ini juga tidak memungkinkan ini Pak ya. Artinya juga akan muncul luas-luas ini lagi ya. Artinya lebih memang mengajak kerjasama ini lagi. Ya silakan Bapak. Pencemaran nama baik dan sebagainya. Kita udah koordinasi, kita udah kerjasama dengan Kapolri, dan turunannya sampai ke Kapolda, ke Polisi Provinsi Aceh. Itu dimana dalam hal adanya pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan itu nanti mereka akan tindak lanjut. Ini kita sudah lakukan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran siber yang bisa dikategori cybercrime itu dengan peserta pemilu sudah, dengan masyarakat, dengan LSM, dengan kawan-kawan yang biasa terlibat misalnya dengan praksi pilkada, kemudian dengan kawan-kawan yang terlibat di pemantauan, itu sudah kita sosialisasikan bersama. Jadi masyarakat nggak perlu misalnya nggak perlu ragu misalnya dalam konteks itu. Desain penegakan hukum pemilu sekarang ini berbeda. Memang kita dari dulu kenal pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana itu kita kenal. Tapi sengketa proses pemilu itu memang yang non pelanggaran juga menjadi domain pengawas pemilu. Kemudian ada hal yang perlu disampaikan. Panwas itu sampai tingkat kabupaten itu tidak ada istilah rekomendasi, tidak ada rekomendasi.
pengawasan administrasi itu dilaksanakan ditindaklanjuti berdasarkan adjudikasi sidang. Jadi hasil outputnya itu adalah keputusan. Baik. Nah keputusannya itu final mengikat. Nah memang ada upaya hukum misalnya petun dan sebagainya, tapi dalam hal-hal tertentu. Nah jadi ini yang membedakan. Jadi sekarang putusan Panwas dari sebuah proses laporan misalnya atau temuan itu diproses ya dengan waktu yang hampir sama seperti dahulu. Misalnya ada yang 12 hari, ada yang 14 hari ketika telah diregister, itu semua bersifat putusan. Baik. Dan kita bisa dikoreksi juga. Dan putusan kita juga bisa kadang-kadang dijadikan alat bukti oleh para pihak untuk mendkpp. Andai putusan itu dianggap misalnya agak miring ke kiri. Nah, jadi di KPP pun satu kelembagaan yang sekarang ini, tapi dulu kita kalau pengawas pemilu atau KIP pemilu ada kode etik pelanggaran, kita bentuk dulu majelis yang itu terdiri dari anggota kita juga gitu kan, agak rumit. Nah sekarang ada. Nah, nggak ada lagi. Sekarang pelanggaran kode etik dengan peraturan di KPP nomor 2 itu dia mandiri. Dan peraturan putusannya kadang-kadang mengagetkan, ya kan? Nah, sanksi-sanksinya itu luar biasa, bukan hanya sekedar menghentikan, bahkan juga ada sanksi yang deklaratorik yang memberikan pernyataan bahwa seseorang itu tidak lagi memenuhi syarat sampai masa yang akan datang. Itu luar biasa. Kalau putusan di KPP, kalau di KPP itu ya, putusan di KPP. Keputusannya itu bisa juga mencabut syarat calon. Enggak, kalau syarat calon kan misalnya mungkin yang dimasukkan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan hak-hak konstitusi seseorang itu pengadilan negeri ya. Tetapi misalnya ada persyaratan calon ya, yang tidak lengkap. Itu bisa. Kalau yang administrasi itu bisa kita membatalkan, menolak dicipti, menolak bisa. Baik, artinya sanksi yang paling fatal ini Pak adalah tidak dapat mengikuti lagi mencalonkan diri untuk tahun-tahun berikutnya juga. Enggak, itu untuk pelanggaran kode etik ya, diberhentikan dan sebagainya. Tetapi memang secara administratif sanksi yang berat bagi administrasi bagi peserta pemilu ya tidak boleh diikutkan serta. Contoh, misalnya laporan dana awal kampanye, itu kalau tidak dilaporkan sanksinya itu diskualifikasi. Nah, maka berat. Baik, benar. Satu lagi mungkin ini loh Pak Asta yang money politik dalam kampanye itu yang dari tahun ke tahun itu terasa ada kesempatan. Baik. Dan juga mungkin akan ada juga di kampanye kali ini Bu ya. Baik. Ini Pak Arif mungkin melihat seperti apa juga jenis pelanggaran yang akan terjadi ya, melihat juga yang pelanggaran tahun sebelumnya ini Pak. Baik, salah satu strategi pengawasan itu adalah mengidentifikasi potensi atau titik rawan dalam tahapan kita belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Di antara potensi itu ya berdasarkan kita sudah barusan mengeluarkan IKP. Aceh ini termasuk ranking nomor 5. Nomor 5 titik rawannya. Tidak bergeser-geser. Tetapi kemudian termasuk mana intimidasi. Tapi dari pemilu dari sejak 2006 yang saya tahu itu saya terlibat sampai ini titik rawan tentang di Aceh. Aceh akan konflik karena pemilu itu tidak terbukti. Tetapi ini menjadi satu waris. Lalu misalnya apa titik potensi pelanggaran yang terjadi di kampanye satu yang paling kuat sekali. Tetap money politik. Intimidasi. Pola model kita melakukan pengawasannya juga sekarang berbasis data. Misalnya kita melihat penyalahgunaan jabatan itu yang berpotensi aktornya siapa? Waktu kalau konteks itu adalah pejabat. Kita melihat pejabat memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan. Lalu kita coba advokasi data biasanya yang terkait program apa misalnya ada di Dinsos, di dinas ini, lalu program dana sosialnya apa, gitu kan? Dan kita identifikasikan ini.
Oh, begini. Jadi pola model pengawasannya sekarang sudah mulai terencana dan berbasis data. Lalu kita lihat misalnya penyalurannya kemana, kita lihat keterhubungannya siapa aktor yang buta yang ini dipagap, yang Selatan Aceh dipagap dulu. Nah kemudian begitu dilihat cukup formal materialnya jadikan temuan. Nah, gitu. Jangan sampai penyalahgunaan jabatannya tadi ya Pak. Dan Pak Nyarif, kita akan beri sejenak ya Ibu juga ya, dan kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amri SMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2019. Harapan saya sebagai akademisi, APBA 2019 sebaiknya dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat, yaitu adalah untuk pengentasan kemiskinan. Karena tujuan adanya pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu dari dana APBA 2019 itu kita optimalkan atau kita lebih besar manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat. Seperti kita ketahui bahwa dana DOKA, dana otonomi khusus Aceh, itu lebih daripada 50% itu berasal dari dana transfer. Karena itu tujuan diberikan dana DOKA ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Indikator kesejahteraan rakyat itu bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu arahkan secara besar atau secara optimal anggaran pendapatan dan belanja Aceh 2019 itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Caranya yang pertama adalah membuat perencanaan yang tepat, yang kedua adalah membuat penganggaran yang bagus. Tanpa perencanaan yang tepat dan penganggaran yang bagus, saya pikir dana DOKA ini tidak bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi penting. Jika terjadi kemerdekaan, maka lakukan komunikasi dan lobi politik. Kalau ini bisa dilaksanakan tepat waktu, saya yakin pemanfaatan dana APBA, khususnya dana DOKA, dana otonomi khusus Aceh, bisa mensejahterakan rakyat Aceh. Insya Allah demikian harapan saya sebagai akademisi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara zut nemu pantun uroyo ngalun ta bala haba baik pun urung agam dan tengku ampun ta balah pantun bak lai kaca di dalam panti di timuh arun syabung tengkulun patah dua oh padi hati tak rihun sang-sang membalah pantun agam ngendara. Bek dua nekalon semapa. Bak urotenin, bak jumpoh put di Aceh TV. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, betul saksikan sabi-sabi dalam program Semoga di Aceh TV di malam Jumat pukul 8.
Ya baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Talk Show, dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita sore hari ini ya, mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu umum kami pemilihan umum tahun 2019. Dan saya juga masih mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini di line telepon 0852 1250 5398, dan masih bersama narasumber di sini ada Pak Arif, kemudian Pak Askalani dan Ibu Syarifah Rahmatillah. Dan ini juga sudah kita bahas tadi Bu ya, bagaimana pengawasan-pengawasan yang dilakukan dan juga bagaimana jenis pelanggaran yang nantinya terjadi. Nah, lalu bagaimana juga pelanggaran kampanye yang wajib dilaporkan oleh masyarakat apabila menemukan di lapangan terjadinya pelanggaran itu, seperti apa Pak Arif? Ya, pada prinsipnya kan setiap kalau masyarakat memberikan laporan kepada kita, itu aparatur kita harus menerima. Baik. Mau laporan itu terpenuhi unsur atau tidak unsur, terima dulu. Dan kita sudah instruksikan kepada pengawas pemilu bagaimana mereka bisa menampilkan sebagai pribadi pengawas yang profesional. Mereka terima. Jadi kira-kira dengan menerima dengan baik itu, kira-kira orang yang melapor ini kan tidak kecewa juga ini Pak tidak ya? kecewa. Pada prinsipnya dia kan lagi sakit kepala dan marah sekali. Jadi dengan cara kita menerima dengan baik itu minimal 50% kemarahannya hilang dulu. Oke, ada faktor psikologi juga di situ. Kita gitu dulu. Jadi ini yang kita masukkan, meningkatkan pelayanan birokrasi pengawas pemilu kepada masyarakat harus lebih care. Gitu. Yang kedua, baru kita komunikasikan pelan-pelan. Ini laporannya siapa yang melapor dan dipenuhi semua. Jika pun tidak terpenuhi saat itu, mereka kita berikan kesempatan memenuhinya. Nah, ada waktu 3 hari itu dipenuhi. Kemudian dia report. Baru kemudian kita proses di laporannya. Apakah laporan ini nanti dia pelanggaran administrasi, kita lanjutkan. Lalu kalau misalnya laporan ini ternyata tidak terpenuhi unsur, ya formil materialnya, kita sampaikan juga kepada pelapor, ini tidak bisa kita tindak lanjuti. Ya, karena apa? Misalnya saksinya tidak ada, buktinya tidak ada, dan tentu ya laporan-laporan itu kan tidak boleh fitnah. Nah, kan harus ada. Lalu bagaimana terkait dengan mereka sekarang? Problem masalah lapor-melapor ini adalah problem orang masyarakat kita tidak mau tambah urusan. Kadang-kadang ya itu udah tambah lagi urusan karena melapor. Yang kedua mereka juga takut nanti akan diintimidasi. Nah persoalan ini tentu wilayahnya adalah menjadi wilayah keamanan. Keamanan itu wilayah kepolisian. Jadi kita lapor saja kepada polisi kalau merasa diancam. Sekaligus juga lapor kepada pengawas ini. Intimidasi dan ancaman itu juga bagian dari pelanggaran. Nah itu yang terkait dengan laporan. Kita akan memberlakukan laporan itu tetap kita terima. Yang kedua, kalau dia ini kita dapati sebagai temuan, nah kita proses juga. Nah laporan itu nanti laporan masyarakat itu disampaikan kepada pengawas itu 7 hari setelah diketahui kapan peristiwa itu. Jadi kalau dulu nggak begitu kan? Lewat 7 hari? 7 hari langsung peristiwa tidak lewat 3 hari. Ini langsung kadaluarsa. Peristiwanya bisa lama, tapi dia sejak kapan diketahui? Nah itu ini berbeda. Ini bentuk lain kebijakan pengawas ini terhadap proses pelanggaran. Ini tidak boleh dibiarkan. Yang lebih care juga ini Pak ya. Lalu kalau temuan itu juga temuan itu tidak kapan. Baik. Ini hal yang berbeda yang saya dan itu masih ada kadaluarsanya tidak ini Pak? Ya tentu kalau dia ketahuinya sudah lama, dia sudah tahu sebulan yang lalu peristiwanya kemudian di-report sekarang ya tidak mungkin karena tahapan jalan nih. Tahapan jalan. Maksudnya mungkin ini juga ketika dilapor itu berapa lama? Oh begitu. Untuk diproses itu harus tindak lanjut. Iya, tindak lanjut. Tindak lanjutnya tuh pasti. Ini tugas Bawaslu ini ya. Tindak lanjutnya pasti itu. Misalnya laporan pelanggaran administrasi. Begitu dia sudah diregister, itu argonya 14 hari sudah putus. 14 hari. Yang begitu-begitu itu masyarakat harus tahu paham, ya. supaya apa? Jangan ada sakwa sangka dan jangan Bawaslu pun di kabupaten kota saya pikir punya kelemahan. Jadi itu harus ke kabupaten kota, ke masyarakat itu harus disampaikan. Hal lain lagi mungkin yang belum meningkat. Tadi kan udah ada peningkatan mengenai durasi waktu. Yang belum meningkat itu keamanan saksi.
Ini yang bolak-balik dalam setiap tahun kalau kita buat pertemuan, ada seminar itu yang kita Artinya sampaikan. aktivis juga memantau ini Bu ya. Jadi masyarakat hari ini nggak begitu peduli untuk melaporkan money politik misalnya, karena ya mereka nggak mau beresiko akan diancam. Jadi itu yang sebenarnya saya ingat waktu kita pertemuan-pertemuan seminar setelah pemilu, selalu itu yang kita sampaikan, tapi kan agak sulit juga karena ini kan regulasi dibuat oleh DPR. Artinya juga harus mengajukan lagi ini Bu ya. Dan di mana-mana saksi itu selalu mengalami hal yang berat dalam hidupnya ketika dia berani melaporkan. Tapi nggak dilaporkan ya, misal hari ini dalam pertemuan tertutup, dalam kampanye tertutup, nampak jelas memang dia bawa bungkusan, dia bawa duit, dia bawa sarung, bawa macam-macam, itu kan masuk dalam money politik, bukan kos politik. Nah, tapi ketika saksi ingin menyampaikan itu, saksi itu harus pindah dari sana dan nggak lagi di situ, dia harus memikirkan keluarganya, anaknya dan sebagainya. Artinya saksi juga menempatkan posisinya ini Bu ya, artinya memikirkan juga diri seperti apa. Jadi mungkin secara regulasi yang kita harapkan, saya ingat beberapa usulan kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu bagaimana laporan tersebut sebenarnya ya metodenya terserah lah bagaimana orang yang ahli hukum menjelaskan ini, saksi diberi perlindungan dalam bentuk apa, atau katanya ada kerahasiaan saksi yang tidak disebut nama dan sebagainya, itu juga nggak bisa dijamin. Karena sampai hari ini jangankan kampanye pemilu, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian hal yang lagi itu tetap menjadi sasaran utama itu saksi. Jadi sehingga ada kesaksian palsu misalnya kan, ada kesaksian lain-lain yang harus diperhatikan. Artinya di sini kata kuncinya juga di saksi juga ini Bu ya, yang harus melihat posisinya juga ini sebagai apa. Kita tahu sebelah rumah kita itu ada kampanye tertutup. Ya kan, dia bawa bingkisan, bawa duit, belum lagi yang disebut mengenai serangan fajar. Di akhir-akhir ini ya. Hampir seluruh orang tahu yang akan memilih, dan siapa pelakunya juga orang tahu. Yang terpilih sekarang itu hampir rata-rata melakukan serangan fajar. Dan Bawaslu, Panwaslu juga tahu, tetapi nggak bisa menindaklanjuti karena apa? Di dalam regulasi pelanjutan itu persyaratannya itu harus ada saksi. Siapa yang mau jadi saksi hari ini? Kita sendiri juga ketika aktivis sudah bicara ini sudah panjang ini mungkin ini waktu kita juga yang sedikit lagi apa ini Pak yang harus benar-benar dilihat yang ataupun juga menanggapi yang dikatakan oleh Bu Syarifah ini untuk regulasi juga mungkin. Ya, sepanjang apa yang ada dalam regulasi kita hari ini, khususnya regulasi pemilu, jadi terkait dengan pelapor misalnya, pelapor tetap menjadi kita rahasiakan. Lalu kemudian pada saat adjudikasi, karena sifat persidangan Panwas itu terbuka dan dibuka untuk umum, nah saksi baru terbuka itu. Nah, itu kan, nah ya kan, karena ini kan nggak mungkin ditutup ya kan. Lalu aspek apa yang kita siapkan? Kita dalam konteks sebatas yang kita menjadi kewenangan kita koordinasi dengan keamanan. Jadi persidangan kita itu insya Allah lengkap dengan keamanan. Ya, ada beberapa putusan-putusan kita yang kita anggap itu insensitif, ya akan terjadi riak. Misalnya kita sudah punya 5 putusan yang terkait dengan sengketa. Itu pihak keamanan bekerjasama sampai sejauh ini. Kemudian potensi misalnya saksi akan bermasalah itu juga di care sedikit. Ya. Nah, tetapi tentu ini nggak mungkin sampai berhari-hari ya. Nah, ini bukan domainnya pengawas pemilu. Nah, kita berharap juga di beberapa kesempatan inilah bagian dari koordinasi kita dengan pemerintah, dengan pihak keamanan agar mereka terlibat dalam memastikan keamanan. Salah satu indikator pemilu yang demokratis menurut EDA itu adalah dipastikan ketentuan hukum dan peraturan itu memberikan kepastian keamanan, jaminan perlindungan kepada peserta, masyarakat dalam berproses dalam pemilu ini. Nah, ini saya juga di forum kesempatan ini mengajak, ya kita harus bergeser tren dari tren intimidasi, tren pemilu damai itu bergeser aja pada tren pemilu berkeadilan. Jadi tagline pemilu damai ini seolah-olah kita ini tidak pernah lepas dari konflik saja kan. Harus berubah tagline-nya nih Pak ya. Harus berubah. Harus sekarang tagline-nya kalau
kalau Bawaslu itu kan jelas bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, itu jelas. Jadi kita merasa pengawasan ini core utamanya yang ada dalam masyarakat. Maka kami sekarang agak sering bicara tentang pengawasan partisipatif, Kak. Oke, nah ini bagaimana untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat juga ini, Pak? Ya, maka yang pertama kita ingin mendorong dulu agar yang dimaksud dengan pemantauan dan pengawasan masyarakat itu bukan pada hari H saja, tapi proses sudah dimulai dari sejak awal, dari tahapan awal. Tahapan kampanye. Nah, maka kita selalu pertemuan-pertemuan itu kira-kira apa yang bisa disinergikan program masyarakat, program kelompok-kelompok LSM dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, mungkin nanti kita bisa bicarakan lah kira-kira apa yang bisa masyarakat terlibat di dalam kegiatan pengawasan. Saya kira itu. Oke. Dan tanpa terasa waktu kita juga sudah usai di kesempatan talk show hari ini ya. Tapi saya juga ingin minta statement closing dari masing-masing narasumber kita. Saya mulai dari Pak Askalani. Silakan Pak, apa ini yang ingin Pak sampaikan selaku dari LSM Jadi ini, Pak, silakan. Pertama, pemilu ini jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa yang membedakan? Yang sangat fenomenal adalah serentaknya pelaksanaan pemilu antara presiden dengan DPR. Jadi ini adalah bentuk pola baru yang sedang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Dengan kompleksitasnya sebenarnya pada proses pileg saja itu juga cukup banyak persoalan, apalagi dengan bertambah dengan pileg ini. Maka saya kira perlibatan banyak pihak dalam rangka menunjang kualitas hasil itu jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Itu satu keniscayaan, ya. Tidak bisa juga, saya kira penyelenggara pemilu ini, ya saya juga sendiri pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya, bahwa memang kita butuhkan banyak pihak untuk berkontribusi memberikan informasi yang akurat kepada kita bersama. Begitu juga adalah tugas utama peserta pemilu partai politik. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka harus lebih bijak dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu jauh lebih baik untuk memberikan garis keturunan, buah untuk keturunan masa yang akan datang. Kalau dari sekarang saja, apalagi dengan kompleksitas pemilu seperti ini, mereka belum beranjak dari tagline yang seperti Pak Arif bilang tadi, ya, konflik damai. Nah, mungkin dengan tagline baru, ya kita juga akan membuka suasana yang lebih baik ke depan. Ya. Oke, silakan dari Pak Arif, apa yang disampaikan? Ya, saya sebagai pengawas pemilu Provinsi Aceh, yang pertama ya saya mengimbau masyarakat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kualitas partisipasi di dalam pemilu. Kalau dalam perspektif kita ya, mari bersama Bawaslu, Panwasli Aceh dan Panwasli Kabupaten Kota kita bergandeng tangan untuk mengawal pesta demokrasi ini agar apa yang menjadi cita-cita kita dalam melaksanakan pemilu ini bisa kita capai dengan baik. Kita akan dapat wakil-wakil rakyat yang baik, kita dapat pemimpin yang baik, dan ini tentu menjadi amal saleh bagi kita semua. Saya kira itu. Baik, dan sedikit dari Bu Syarifah, silakan Ibu, ini apa yang disampaikan? Baik, pengalaman saya pernah menjadi penyelenggara pemilu, itu usulan saya untuk Bawaslu, dan mungkin tidak ada KIP di sini, perkenalkan diri sebesar-besarnya ke masyarakat. Karena apa? Ketika kampanye ini, kita udah mulai kampanye, masyarakat hampir setiap saat dia itu putus akses, dia tidak tahu harus melapor kemana. Nah, jadi masyarakat harus tahu di level terendah manapun itu dia harus tahu kemana dia harus melaporkan sesuatu kalau ada pelanggaran kampanye yang dilakukan. Dan selama ini itu hampir tidak pernah terjadi. Yang kenal dengan Bawaslu itu hanya kita, orang-orang yang memang ya dari dulu udah kenal gitu aja, tetapi masyarakat itu nggak pernah tahu. Itu yang pertama. Selanjutnya ya untuk masyarakat sebagai pemilih, ya tingkatkan kecerdasan. Tidak ada kata lain, kita bisa berjuang untuk perubahan yang lebih baik kalau kita itu nggak cerdas. Kecerdasan itu bisa dimulai dengan memahami regulasi-regulasi yang ada, yang berubah, kemudian juga berani setelah
memahami itu akan berani untuk melakukan pelaporan kalau ada pelanggaran kampanye. Oke, dengan paham akan berani jika tadinya pelanggaran ya. Artinya juga masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dan juga memahami segala regulasi dan juga memantau jalannya pemilu ini dan juga kampanye-kampanye yang sedang berlangsung ini. Baik, terima kasih atas kesempatan sore hari ini ya, dan demikian bincang-bincang kita dalam program Talk Show hari ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syedara baju lempega ke pemaaf